Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah tahu belum? Hari ini kita akan belajar komputer. Sebelum kita belajar komputer, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai cara bagaimana kita mengatur ukuran kertas pada Microsoft Word 2007. Oke, langsung saya praktikan. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word 2007-nya. Nah, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan setiap kali kita membuat sebuah dokumen itu adalah pengaturan kertas. Nah, oleh karena itu, eh, ini akan menjadi hal yang sangat penting setiap kita melakukan pembuatan dokumen. Nah, yang akan saya coba pertama kali di sini adalah bagaimana cara kita mengatur ukuran kertas dan batas kertas serta orientasi kertas. Untuk ukuran, saya akan coba untuk menggunakan ukuran yang standar yaitu A4. Untuk mungkin yang saat ini banyak kita temukan di pasaran yaitu ukuran kertas rata-rata F4, A4 atau Quarto. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah penggunaan atau pengaturan kertas ke settingan atau ke ukuran A4. Nah, caranya kita pilih menu page layout, lalu size. Nah, di sini kebetulan untuk ukuran A4 sudah tersedia. A4 itu ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Nah, adapun begini, barangkali atau mungkin di salah satu atau beberapa komputer yang teman-teman punyai, misalnya ternyata, oh di saya ternyata ukurannya belum ke sentimeter nih, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan menu Office button. Jadi kita samakan dulu ukurannya dari menu Office button lalu Word option. Nah, di sini kita klik ke menu Advance, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, terus nanti sampai kita menemukan settingan show measurement unit, show measurement in units of. Nah, di sini ada yang kadang ada yang inci. Nah, kita gunakan saja centimeter. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini, bisa teman-teman lihat bahwa di layar utama Microsoft Word di page-nya itu kelihatan ada garis titik-titik ya. Nah, padahal sebetulnya ini tidak akan tercetak seandainya saya mencetak dokumen ini gitu. Itu hanya sekedar batas atau margin dari kiri kanan atas bawah dari dokumen tersebut. Itu dari mana asalnya? Dari sini. Show text boundaries. Jadi saya lebih senang menggunakan text boundaries agar bisa kelihatan mana sih batas kiri kanan atas bawahnya gitu. Nah, di sini saya gunakan settingan ini, show text boundaries-nya di checklist, lalu measurement unitnya dalam satuan centimeter. Oke, kita kembali ke yang tadi. Misalnya di sini saya akan menggunakan kertas A4, maka klik size. Nah, ketika ukuran yang kita maksud ada di sini, maka cukup kita memilih ukuran tersebut. Lalu kita lanjutkan ke pemilihan orientasi. Orientasi ada portrait atau landscape. Portrait bentuknya berdiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau landscape terlentang atau tidur gitu. Ini tergantung keperluan. Lalu margin. Nah, margin itu adalah batas antara tepi kertas ke tepi area tulisan. Nah, jadi margin seperti ini dari batas tepi. Nah, contoh di sini margin kanan ke tepi teks paling kanan itu namanya margin kanan. Nah, dari tepi kiri ke teks paling kiri itu namanya margin kiri, dan begitu pula yang atas dan bawah. Nah, di sini saya akan menggunakan A4. Lalu untuk lebih cepatnya, untuk lebih jelasnya, misalnya di sini saya gunakan saja langsung menu dari More Paper Size. Nah, saya gunakan kertas A4, dia ukurannya otomatis berubah.
Lalu marginnya, nah di sini secara default atau standar dia isinya 2,54 cm. Walaupun demikian, kita bisa mengatur margin tersebut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini saya memberikan margin 3 untuk margin atas bawah serta kiri kanan. Oke, selesai. Dan ada satu lagi parameter yang namanya gutter. Gutter ini adalah tempat atau area di mana kita nanti akan melakukan penjilidan atau apa ya istilahnya, untuk tumpuan. Contoh lah seperti ini. Misal saya berikan 1,5 cm dengan posisi lap. Nah, maka nanti ketika kita mau menjilid, posisinya seperti ini. Jadi untuk area penjilidan diberikan jeda atau diberikan jarak sepanjang 1,5 cm untuk lakbannya nanti. Gitu. Posisi dari penjilidan bisa kita rubah. Ada left atau kiri, ada atas, ada kanan. Untuk yang saat ini saya akan coba itu dari posisi sebelah kiri. Nah, jadi margin kiri kanan atas bawah itu 3 cm, lalu gutternya 1,5. Oke, kalau sudah selesai tinggal klik OK. Sebelumnya ada yang kelewat. Nah, portrait dan landscape tinggal kita pilih. Apakah kita ukurannya mau orientationnya mau portrait atau landscape, itu tergantung dari kebutuhan. Nah, selesai. Sampai di sini saya sudah melakukan pengaturan ukuran kertas dengan size atau ukurannya A4, orientationnya portrait, margin kiri kanan atas bawah 3 dengan gutter position di sebelah kiri dengan jarak 1,5 cm. Nah, satu lagi yang akan saya jelaskan, misal selain A4, mungkin kebanyakan yang rata-rata yang kerja di kantoran itu menggunakan kertas F4. F4 itu folio. Gitu. Sementara di sini kalau kita lihat size tidak ada ukuran F4 untuk di versi 2007 yang saya pakai. Walaupun mungkin di beberapa komputer yang teman-teman miliki ada yang ukurannya sudah tercantum ukuran F4. Nah, di sini pada kondisi seperti ini terkadang orang-orang yang lebih awam itu menggunakan legal untuk ukuran folio atau F4, padahal itu sebetulnya salah. Karena ukuran legal bukan ukuran folio, ukuran F4. Nah, oleh karena itu kita bisa cari atau gunakan cara yang lain. Caranya, contoh di sini saya akan menggunakan size atau ukuran F4 atau folio. Maka kita pilih more paper size. Nah, untuk di sini paper size kita terserah mau pilih apa saja untuk pilihannya. Yang penting di sini di lebar dan tingginya itu kita masukkan nilai ukuran dari kertas F4 tersebut. Ukuran kertas F4 atau folio itu adalah 21,55 kali 33 cm. Contoh di sini saya gunakan seperti ini. Lalu margin saya gunakan tetap 3 cm. Nah, gutter position misalnya saya pindah ke top, kemudian posisinya di landscape. Lalu saya klik OK. Selesai. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, walaupun penjelasan dari saya cukup singkat gitu. Tapi hal yang paling mendasar ini merupakan hal yang paling mendasar yang kita butuhkan setiap kali kita membuat sebuah dokumen di Microsoft Word. Jadi sebelum kita membuat isinya, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan space-nya. Jadi ukuran kertasnya mau apa, marginnya mau seperti apa. Karena kalau kita mengganti ukuran kertas dan margin itu setelah kita selesai mengetik, itu akan lebih lama lagi karena kita nanti perlu mungkin mengedit atau memindah-pindah posisi teks yang tadinya sudah rapi, karena diganti kertasnya itu akan menjadi berantakan lagi. Oleh karena itu lebih baik kita menyiapkan dulu dokumennya yang kosong, ukurannya apa, kemudian marginnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan ke pengetikan atau isi dokumennya gitu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu lagi di channel Pusat Cara-Cara dengan pokok bahasan atau materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Jangan berhenti untuk belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.